Halo Ibu Bapak, selamat malam. Selamat datang kembali dalam program Renungan Singkat dari GPIB Bukit Zaitun Makassar. Dalam Minggu Adventus ini, bacaan kita pada kesempatan ini dari Lukas 1 ayat 32 sampai 38. Di mana fokusnya itu berbicara tentang jati diri Yesus. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala hormat dan puji kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini di minggu-minggu Adventus, menantikan, merayakan kelahiran Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuntun kami di dalam hikmat dan Roh-Mu yang kudus dalam sesi ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi sukacita, kesegaran, membawa berkat dalam kehidupan kami yang bersaksi dan melayani. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bacaan kita terambil dari Lukas 1 ayat 32 sampai 38. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema dari sesi ini adalah jati diri Yesus. Jati diri Yesus ini kita bisa lihat dalam ayat 32 dan 33. Di situ dikatakan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya kepada Yesus. Jadi Yesus di sini adalah juru selamat yang berasal dari Allah sendiri, atau anak Allah itu sendiri. Dan yang menarik di sini selanjutnya Ibu Bapak itu dalam ayat 37. Di situ dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena dalam ayat sebelumnya Maria menolak atau menyangsikan ayat 34, ketika malaikat itu mengatakan dia akan mengandung, dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lalu keluarlah kata-kata malaikat yang sangat terkenal itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di sini ada perbedaan antara terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dengan King James Version atau New English Version. Dalam King James Version dikatakan, for with God nothing shall be impossible. Atau dalam New English Version saya kira, for nothing is impossible with God. Jadi di sini singkatnya terjemahan bahasa Inggris mengatakan tidak ada mustahil bersama Tuhan. Sedangkan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ini ternyata mereka berbeda dari dalam menerjemahkan kata gar. Gar itu bisa diterjemahkan dengan with, for, or to. Nah, Lembaga Alkitab menerjemahkan dengan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Itu orang semua tahu, tetapi terjemahan bahasa Inggris jauh lebih menarik. Tidak ada mustahil bersama Tuhan. Artinya di sini kita manusia yang berdosa, yang lemah dan terbatas, dipanggil oleh Tuhan, bersama dengan Tuhan menciptakan mujizat itu. Dan di sini Maria dipakai oleh Tuhan, dimasukkan dalam rencana Allah yang besar, dalam karya penyelamatan Allah yang besar, sehingga Maria diikut sertakan. Dan di sini fungsi Maria sebagai ibu dari anak Allah yang maha tinggi tersebut. Artinya apa Ibu Bapak? Di minggu Advent ini
bacaan kita mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah bersedia melibatkan kita dalam rencana yang agung untuk penyelamatan umat manusia. Maria yang berdosa yang terbatas itu, karena itu terjemahan bahasa Inggris itu lebih bagus. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Bukan seperti terjemahan bahasa Indonesia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau dikatakan tidak ada yang mustahil bersama Tuhan, saya yang berdosa ini ikut serta dalam rancangan keselamatan dari Tuhan Allah. Itu berita Adventus yang menarik saat ini, bahwa setiap kita, Anda dan saudara, apapun keadaan kita sebagai manusia yang terbatas, yang lemah, dilayakkan oleh Tuhan untuk ikut serta dalam rencana penyelamatan Allah yang besar. Jadi apapun posisi kita, apapun talenta kita, setiap kita sedang dipakai oleh Tuhan. Dan jangan lupa Ibu Bapak, Maria itu seorang wanita, dan dalam tradisi Yahudi, perempuan itu adalah masyarakat kelas 2. Yang utama itu adalah laki-laki. Jadi wanita yang agak kurang dihargai, diperhatikan, itu justru diangkat derajatnya oleh Tuhan Allah. Jadi berita Adventus ini mau menyatakan, sekali lagi saya ulangi, Anda masuk dalam rancangan Tuhan Allah dalam keterbatasan kita untuk menjadi alat pemberita Injilnya. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu, bahwa kami seperti Maria dalam keterbatasan kami, diikut sertakan, dilibatkan oleh Tuhan dalam rangka penyelamatan bagi seluruh umat manusia. Pakailah seluruh hidup kami ya Bapa, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu dan penyelamatan bagi sesi dunia ini. Amin. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Salam.